idenya tuh belum tentu diterima masyarakat. Sehingga karena ikut dengan ide, jadi bisnis modelnya nggak ketemu. Karena memaksakan, ini bagus ini idenya. Lah jual warung Padang kok, cari tempat dekat kampus, harga murah, pasti jalan toh. Kalau validasi idenya nggak kuat, pasti gagal. Jumpa lagi dengan saya Faris di segmen Revolve Your Business Talk. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu, namanya Mas Denny. Dia berkecimpung di dunia inkubator, terutama di inkubator startup, bahkan ada inkubatornya dia di dunia taekwondo. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas. Mungkin selamat datang dulu dong Mas Denny. Weh, mantap. Halo Mas Denny, Halo Mas Faris. Apa kabar Mas? Sehat Mas, thank you. Oke. Mas, mungkin bisa dijelasin inkubator itu apa sih? Terus aktivitasnya apa? Terus mungkin lebih detailnya, lebih banyak membina startup ya. Kalau saya tadi kita dengar, startup itu seperti apa sih kalau menurut Mas Denny? Wah, gitu. ini pertanyaannya kelas kakap ini. Oh, enggak. Jadi Kan banyak orang bilang startup tuh ya harus bakar-bakar duit. Startup tuh yang harus ya usaha yang baru berjalan itu dibilang startup. Apakah startup itu harus ada sentuhan teknologinya atau seperti apa sih Mas kalau di inkubator UGM? Jadi ini yang menarik, 2013 itu saya mulai mendirikan ya disupport ya sama kampus juga, diminta untuk mendirikan inkubator. Pengennya itu sebagai apa ya, wahana atau tempat kumpulnya anak-anak yang punya kreativitas di bidang entrepreneur. Jadi tugasnya adalah kita fasilitasi sebenarnya. Jadi bantu apa ya, kayak orang tua dan anak lah gitu. Aku mau bikin startup, mau bikin ide, nggak punya ide, dicarikan ide. Aku nggak punya tim, dicarikan tim. Dicarikan dalam arti bukan dikasih ya, diberikan akses. Diberikan akses. Ya. Oh, Mas Denny, aku nggak punya kantor gimana? Ya udah tak sediakan co-working space. Tapi ya nggak dedicated, bareng-bareng. Mas Denny, saya nggak punya pendanaan, dicarikan akses pendanaan investor. Jadi luar biasa. Inkubator itu tidak serta-merta memberikan, tapi ada misi edukasinya. Bukannya nggak mengasih, tapi mereka harus berjuang sendiri untuk earn gitu. Iya betul. Ya itu, gara-gara semuanya bisa dikasih, ya ikut aja lah, siapa tahu keberuntungan gitu kan. Tapi tetap kembali lagi teman-teman yang ikut itu harus berusaha sendiri. Ketika butuh pendanaan, nanti dari segi Mas Denny bisa koneksi ke BUMN mungkin ya gitu ya. Iya, betul. Nah, seringkali anak-anak itu mikirnya inkubator tempat nyari duit, tempat nyari pendanaan. Sebenarnya kan kurang pas gitu. Jadi harusnya mindsetnya adalah, ini kembali ke zaman saya mungkin perbedaannya. Dulu kan nggak ada inkubator. Saya tahun 2000-an tuh nggak ada namanya inkubator. Adanya misalnya kita bingung mau bikin bisnis. Yang gampang Mas, bisnis warungan aja lah gitu loh. Kita lele gitu. Ini lele kulaan di mana ya? Nggak ada yang ngasih tahu. Beli di mana? Sesimpel itu loh, nggak ada yang ngasih tahu. Tapi di inkubator, Kak Denny ini pasarnya berapa ya? Tak carikan ahlinya. Profesor siapa? Tak tanyakan ahli lele misalnya gitu. Jadi bahkan riset, misalnya kirimin aja gitu kan. Ya, kirimin aja. Riset tolong pasar seller di Indonesia itu ada berapa sih? Ada berapa gitu. Bisa membantu riset segala, bisa membantu ya banyak hal lah yang di dunia bisnis yang bisa dilakukan. Atau partnershipnya gitu ya Mas ya. Atau misalnya kirimin aja, aku pengen kirim ke luar negeri, forwardernya mana ya yang paling murah. Nah kita bantu, ada nih ABC gitu ya. Dengan boleh nyebut merek. Boleh. Biasanya pakai DHL atau mungkin pakai ini aja Tiki atau pakai TNT gitu. Sehingga kan waktu riset yang harusnya lama, kalau saya dulu kan lama, muter-muter nggak jelas, baru 10 tahun ketahuan itu. Ini kan cukup dengan waktu yang singkat, memotong waktu gitu loh. Karena kan daripada mencari sendiri, sebenarnya lebih enak ada mentornya, biar kita juga nggak salah kaprah gitu ya Mas. Jadi secara bangun bisnis pun bisa jalan terus gitu. Terus dengan cepat. Kan banyak sebenarnya mungkin dari teman-teman di sini juga yang jadi bahkan dari teman-teman kirimin aja itu juga sebenarnya kalau ngomongin ide banyak Mas. Yang jadi problem itu kadang-kadang mereka kepentok dengan model bisnisnya, kepentok dengan tadi lebih kepada cara memasarkannya gimana, jualannya gitu. Apakah di sana juga kendala Mas? Semua kampus kendalanya itu Pak. Nggak ada kendala sih,
pasti sukses semua. Sukses ya. Rata-rata pada bisa bikin produk nggak bisa jualan. Oke, bisa buat produk tapi nggak bisa jualan. Kayaknya saya Gunjun ini mau jadi startup bisnis atau jadi museum inovasi gitu. Karena hanya produk ditumpuk-tumpuk semua. Nah, ini sebenarnya kendala orang yang bikin bisnis tapi tidak tahu problemnya apa. Mau solve apa gitu. Lebih kayak karena ikut-ikutan tren itu. Oh, trennya ini. Oke. Saya dulu sebagai developer IT, Mas. Jadi ketika yang hijau Gojek lah ya. Itu dulu pertama kali itu orderan saya IT meningkat. Pada buat pengen kayak gitu semua. Ya, mungkin tren tadi kan. Saya sebagai developer kan pasti nggak semua klien saya ambil. Saya pasti nge-challenge dari yang pesan aplikasi. Sekuat apa sih bisnis kamu ketika membuat ini? Ya mereka saya kembalikan ya bingung lagi. Ya akhirnya saya tolak gitu. Itu sih Mas. Jadi benar banyak orang yang sebenarnya ikut-ikut tren gitu. Sama kayak kalau kita yang konvensional, makanan itu kan paling gampang dibayangkan. Nah, makanan ya. Es kepal Milo semua. Es kepal Milo. Kayak jamur-jamuran. Jamur itu semua. Jamur. Terus ya hilang. Boba, terus apa? Enggak salah sih, itu enggak salah. Tapi ya it's choice menurutku sih. Kalau bisnismu di situ ya memang kamu harus berpindah-pindah terus. Tapi apa yang enggak capek? Masa setiap ada tren ganti lagi gitu. Oh betul. Tapi memang ada orang-orang yang memang nyari tren tadi. Yang apa ya? Bisnis musiman aku bilang. Misalkan kalau di Indonesia kan musim lebaran sama Natalan jual mercon, wis pasti payu, nggak usah di riset itu, jamin. Ya. Pakai riset-risetan, wah ini geblekan, nggak usah riset itu wis kulaan, pasti laku gitu loh. Kan gitu. Itu kan trennya gitu ya. Kayak musim lebaran jualan sarung, wis mesti payu lah. Demandnya gede banget pada saat itu kan. Gitu. Kita kalau ngomongin basicnya need and want, sebenarnya bukan need. Memangnya sarungnya 10, sholatnya 10 pengen di kan ya enggak. Tapi yo pengen sarung baru aja. Ya. Kadang ya itu kan kita kan apa ya nyari apa ya irrational buyer sebenarnya. Nah itu yang gampang sih yang gitu. Tapi kan nanti tren tadi loh, apakah mau capek kan? Betul. Ya kan kita sebagai pembisnis ya nggak pengen revenue-nya pas tren aja Mas. Iya kan. Kalau bisa setiap bulan ada revenue terus kan gitu. Nggak mungkin Mas Lebaran cuma dapat revenue ya gajiannya di pas Lebaran aja sih. Nggak mau ya kalau ngomongin bisnis. Aktivitas harian apa Mas? Jadi tadi ada inkubator taekwondo. Bahkan pernah juara Mas ya? Masih juara. Juara kecamatan apa gimana maksudnya? Jadi kalau di kampus emang inkubatornya kan kampus. Ini kan mainkan hobi, bikin klub taekwondo sebenarnya. Awalnya memang hobi yang nggak serius gitu loh. Seneng-seneng terus sama pelatih-pelatih, ya mah diseriusin Mas, kita cetak atlet. Konsepnya gimana cetak atlet? Kan nggak semua orang itu mau jadi atlet. Atau mau tapi mungkin orang tuanya mau, anaknya nggak mau gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya konsepnya seperti startup. Kalau di kampus tadi Inovatif Academy itu kan kita coba cari mahasiswa, cari talent, kemudian dikasih mindset mengenai entrepreneur. Ini kebalik. Mindsetnya olahraga, olimpiade, kebanggaan, nasionalisme. Ya, bukan kepada untuk bisnis. Bukan. Lebih tarung gitu enggak? Lebih tarung, iya. Iya, pertarungan. Karena kebetulan apa buat berani-berani jalan Mas? Ini pertanyaannya agak. Jadi awal gini, klub saya itu kan namanya Black Eagle Taekwondo Academy gitu. Jadi lokasinya di Seturan. Kebanyakan emang orang timur di sana. Kebanyakan. Jadi dari NTT, NTB, Maluku awal-awalnya gitu. Terus memang banyak yang awalnya mungkin kok sering berantem gitu. Memang biasa kok Mas berantem. Mungkin biasanya kayak bionya mereka gitu. Terus yuk kita arahkan daripada berantem lebih baik di arena gitu. Awalnya menjadi olahraga tadi yang positif lah ya. Yang positif gitu, diarahkan yang positif gitu. Nah, terus tertarik ada prestasi kan gini, kalau yang mahasiswa kan sekolah punya prestasi olahraga kan bisa diklaim. Entah dapat beasiswa, entah dapat uang saku dana dari sekolah. Macam-macam. Bahkan cari kerja juga kan ada yang mau jadi misalkan polisi atau TNI harus ada itu kan. Ada itunya. Prestasi kan itu. Prestasinya lah. Nggak sekedar punya sapu, sapu hitam gitu, tapi punya prestasi ya buat apa kan gitu. Iya. Itu yang saya arahkan. Jadi konsepnya sama, anak-anak muda diinkubasi diarahkan jadi atlet. Jadi kalau mau masuk inkubator UGM
ketika gagal ya siap-siap di taekwondo sama Mas Denny. Wah. Kepancal. Bercanda. Jadi malah pada takut. Menarik. Jadi tetap inkubator loh Mas ya. Iya. Konsepnya tetap inkubator, tapi bedanya kamu kalau di kampus kan saya bisanya verbal. Kalau di taekwondo saya double. Bisa memberikan verbal. Dan itu legal gitu. Legal. Agak kasar mungkin biasanya kan kalau di apa? Ini saya kadang di kampus saya harus ngomong gitu loh. Goblok gue mau kadang mikir gitu ya. Bisnis kok ribet. Ya saya goblok. Kata-kata itu emang harus keluar. Di kenyataan itu akan terjadi. Kita bisnis yang mungkin yang banyak itu orang sales biasanya. Ketemu customer ribet, nggak bisa solve problemnya, dikomplain, nah itu kata-kata itu akan keluar. Yang nggak enak-enak itu ya pasti keluar. Pasti. Kalau di taekwondo lebih lagi, karena kan kadang saya kebawa dari orang-orang dari timur gitu loh. Kasih mati gitu. Kadang lupa ini bos, Jogja bos. Oh iya, itu biasa di sana gitu. Gitu. Kadang sok-sok. Tapi ya nggak apa-apa kan, kita kan sinergi budaya gitu ya. Betul. Ya, oke, kita pakai sentuhan timur dan sentuhan barat gitu ya. Jadi balance lah. Butuh kadang dikagetin gitu loh. Kenapa? Ya pengalaman saya juga, ini kembali ke taekwondo tadi, atlet kadang tanding, kita ketemu sama, kalau lawan seimbang tuh enak, pas setara, tapi nggak pernah ada dalam pertandingan itu beratnya sama, tingginya sama, pasti akan ada beratnya, kalau berat pasti sama, umur pasti sama, tapi bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah, secara tinggi, secara postur. Nah kalau kita lebih tinggi enak, kecil, gampang, sikat kan. Kalau lebih tinggi biasanya mental anak itu akan down. Sabum itu panggilan untuk pelatih kalau di taekwondo. Sabum, kok lawannya besar ya gitu. Nah ini kita kan ngelatih betul. Bukan kadang, seringkali kalau anaknya udah nggak bisa fokus, kita gampar. Bangun. Biar semangat lah ya. Biar fokus. Ya nggak bisa, masa mau lari udah pakai sabuk, udah keren, udah siap tanding, udah pakai helm, masa mau mundur? Ya maju. Betul. Harus dihadapi lah pokoknya. Dihadapi. Paling kalau kalah aku lempar handuk kok gitu, nyerah aja. Tapi kan dihadapi dulu. Nah begitu juga di inkubator, di startup. Pak, aku mau pitching, mencari investor. Kok gini ya? Kok ngeri ya investornya ya? Kok kan suasananya beda ya, kita pitching. Ya biasanya kan teman-teman itu kan kalau mau pitching kelihatan pendanaan gitu kan, punya, wah ini orang punya duit gitu kan. Kita sebagai pelaku industri bisnisnya malah jadi down gitu kan. Melihat tuh sebenarnya wah kayak Tuhan ini yang mau ngasih aku duit. Gitu kan. Akhirnya jadi mental kita turun banget. Nah, itu banyak ya Mas ya kayak banyak. Gitu. Nah itu biasanya saya gambar, cuman gambarnya kan nggak tak kaplok gini. Ya harusnya sih sejajar lah ya. Harusnya sejajar, kita sebagai pebisnis, dia sebagai investor harusnya levelnya sejajar. Kita kan mau grow bareng, mau cuan bareng, jadi tidak ada yang merasa dilebihkan lah. Harusnya sesama sejajar lah. Tapi memang ya itu tadi bedanya, tadi kan kalau taekwondo kan tarungnya kan dengan usia sama, mungkin beda postur. Kalau di startup tarungnya usianya beda, posturnya beda, duitnya juga dompetnya beda. juga beda. Makanya udah dicipel duluan, tanda ketemu. Pak ini kok kayak gini ya. Apalagi pitchingnya di hotel yang mewah, diajak makan di restoran. Padahal itu ya pitching sebenarnya, ngobrol itu ya pitching sebenarnya. Betul, ngobrol, ceritain alur bisnisnya. Nah mereka nggak terbiasa gitu. Sepakat. Sekarang berapa bisnis Mas yang dibina lah gitu? Kalau total itu sekarang mungkin hampir 300 startup. Yang jadi. Yang gagal juga banyak berarti ya Mas? Gini, yang tersisa aja, yang sisa. Yang sisa. Iya. Ini nggak apa-apa ya, tapi buat data aja, yang sisa itu sekarang sekitar 40. Jadi dari 300 40 yang masih sustain. 40 yang sustain. Ya. Oke. Berarti sekitar 11%, 12% lah ya. Which is itu angka yang bagus kalau kalau kita ngelihat negara maju itu jumlah entrepreneur 2-3% negara maju. Jadi ya lumayan lah. Kalau aku compare dengan kampus-kampus lain, dengan inkubator lain, bahkan luar negeri, angkanya bagus Pak. Angkanya bagus gitu loh. Biasanya Mas, dari 300 berarti kan ada 89 yang tereliminasi gitu kan. Itu gagalnya gara-gara apa sih Mas? 300 ini sebenarnya kan 300
idea tim ya istilahnya. Ya. Kalau dari masternya lagi diambil itu dari sekitar 8.000 sampai 12.000 mahasiswa sebenarnya. Oke. Jadi dari jumlah orangnya. Dari jumlahnya kan harus mereka ngelompok kan. Ya kelompok jadi satu bisnis kan. Bisnis. Jadi sebenarnya bisnisnya 300 lah ya. Iya 300 bisnis. Nah yang bisnis tadi kan yang gagal di luar 40 tadi yang berhasil, yang masih sustain sampai saat ini. Iya. Itu gagalnya itu kenapa sih Mas? Faktor yang paling fundamental tuh masalah tim misalnya. Oke. Recok-recok antara timnya nggak cocok gitu loh. Oke, jadi kecocokan antar founder lah. Foundernya atau sama co-founder. Iya. Nggak semisi. Misi berubah di tengah jalan. Oke. Yang satu misi mau lulus, lulus terpilih orang tua nih harus kerja. Oke. Yang satunya mau nikah gitu. Mau nikah ya. Ini bener. Mau nikah tanyain sama mertua, kamu kerjanya apa? Oke. Satu lagi kayak mungkin bukan apa ya, mau kuliah lagi. Berarti sini nggak salah sih, nggak salah. Yang satu lagi memang terlalu bersemangat gitu. Pokoknya hidup matiku di startup ini. Tapi cuma satu orang biasanya. Satu orang tinggal yang lain. Makanya gagal. Makanya gagal gitu. Tim yang lain tuh lebih masalah ini. Banyak yang pengennya one man show. Jadi anak-anak ini kan ada yang setara stagingnya belum egonya masih tinggi, terus masih butuh exposure. Jadi kalau ada acara apa misalkan kita presentasi, ada publikasi, dia pengen tampil lebih dulu. Itu yang paling banyak kayak gitu. Sangat basic sih, basic banget sih. Which is di zamanku nggak ada, kita nggak pernah. Aku sama dulu waktu bikin juga nggak pernah. Aku yang tampil ya, enggak. Yang penting cuannya, duitnya. Yang penting ya kalau aku sih sama sih Mas. Duitnya. Aku banyak di belakang layar sebenarnya. Nggak perlu nampak gitu loh. Untuk apa harus nampak gitu loh. Yang penting tadi dompetnya Mas. Rata-rata banyak gagal di tim lah ya Mas ya. Tim itu yang pertama. Yang kedua faktor orang tua. Ini sangat mendasar. Pressure dari orang tua. Jadi bikin startup ini kan tidak seperti orang bikin bikin roti ya gitu ya. Dia long journey gitu. Nah, time crisisnya adalah ketika sudah mau lulus atau sudah lulus. Terutama yang biasa luar kota. Bensin di stop. Subsidi orang tua kan, uang kos-kosan, uang kamu udah tak sekolahkan, udah lulus, ya sudah tak lepas. Kamu sekarang yang mandiri cari kerja. Pressure itu kan sangat tinggi sekali. Sehingga waktunya sangat limit. Aku setahun masih bisa bootstrapping nih dengan sisa tabungan kuliah kemarin. Rata-rata anak startup di UGM ini mereka anak mapres Mas, mahasiswa prestasi. Jadi punya beasiswa dari UGM yang bisa disimpan. Jago lah mereka, orang bisnis mereka ngerti cara nyimpen duit mereka. Tapi bensinnya ini nggak lama ini, paling setengah tahun nggak kerja habis gitu kan. Ya kan bensinnya mereka pintar nabung. Nah ketika bensinnya habis di pressure orang tua, akhirnya kembali ke fakta yang nyata. Ya aku harus kerja yang setiap bulan digaji. Yang pasti aja lah. Nah ini kan kembali ke masalah mental tadi. Ya mental. Makanya mental entrepreneur sama pekerja kan gitu, mental atau mental. Betul. Mental atau mental. Gitu. Berarti sebenarnya kalau bisa dikatakan untuk generate revenue-nya lah ya, untuk generate revenue dari startup itu bisa dibilang kecil, untuk membiayai gajinya aja belum kuat gitu ya Mas ya. Belum kuat, betul. Belum kuat. Apakah dari sisi secara fundamental bisnisnya dia makanya nggak paham, harusnya kan paham biar kita bisa generate revenue lebih bagus gitu kan, dan biasa bisa membiayai dan akhirnya survive sama orang tua. Aku bisa kok tanpa dibiayain orang tua. Jadi itu juga salah faktor dari bisnisnya nggak mateng gitu Mas ya. Apa gimana? Iya betul, itu salah faktor juga. Tapi yang fundamental karena satu, mahasiswa ini kan mereka belum pernah kerja. Sehingga ketika mencari suatu ide rata-rata kayak masih mimpi gitu loh. Nggak match antara di dunia aslinya nyatanya itu butuh apa sih sebenarnya. Ya kalau bisa dibilang problem yang ada ini apa sih? Apa gitu. Yang mau di-solving apa sih? Ya kalau kita ngomongin validasi problemnya itu dia belum kuat sekali. Lebih banyak karena ego aku bilang ya bucin ya. Fall in love dengan idenya gitu loh. Sehingga kita belok-belokkan itu ego dengan idenya, padahal idenya tuh belum tentu diterima masyarakat kan gitu. Sehingga karena ego dengan ide, jadi bisnis modelnya nggak ketemu. Karena memaksakan ini bagus ini idenya. Kadang nggak perlu ide bagus ya.
Lah jual warung Padang kok pakai. Iya, betul. Sesimpel itu kan. Cari tempat dekat kampus, harga murah, pasti jalan toh. Betul. Kan simpel bisnis itu. Cuman ya kayak tadi, kayak jualan mercon tadi. Kan? Pas lebaran. Iya kan? Simpel banget kan. Tapi orang mikirnya ribet banget gitu loh. Dulu saya ngalamin gitu Mas. Jadi karena saya punya ego, saya basicnya teknologi, buat aplikasi itu harus keren. Fiturnya banyak dan segala macam. Ini bisa, ternyata ketika di market develop enggak? Menjelaskan ke orang aja bingung saya. Itu juga ngalami, terutama sama anak teknik. Tapi kalau yang IT ribut ini masalah agama tuh. Agamanya Python, Node.js apa PHP gitu. Ya itu ngapain diributin gitu loh. Yang penting tuh orang pakai bisa gitu. Yang penting orang bisa pakai, bisa bayar lah terutama ya. Ya kembali lagi revenue lah, bukan idealis lah ya. Ya idealis. Nah teman-teman itu banyak kan seperti itu. Kan orang nggak ngelihat backendnya apa, mau diakses pakai apa gitu. Ya. Termasuk yang itu artinya yang IT, yang hardware juga sama, canggih-canggihan. Oh iya, canggih-canggihan. Bikin drone bisa terbang gini-gini. Memang petani kita bisa nyalain drone. Betul. Sekarang saya tanya, saya bahkan ini nggak tanya ke sumber yang tepat, profesnya peternakan. Pak, profesor peternakan nih UGM nih, mahasiswa UGM yang saya nggak tahu kampus lain ya, tapi ini UGM yang jurusan peternakan lulus kerja di mana? Jadi peternak ada nggak? Kebanyakan udah bagusnya di perbankan. Oh, malah beda segmen Mas, malah di keuangan ya. Unik kan pertanian karena ya tadi masalah image kan. Lulus UGM jadi peternak, nyapi, ngarit. Itu tuh kayaknya image-nya Yon Sewu loh. Ini enggak salah sebenarnya. Ya enggak salah. Cuman kadang orang itu ya ini salahnya dulu. Orang tua, "Loh, sarjana kok malah ngarit loh gitu loh." Gimana gitu loh. Atau mungkin yang pertanian bisa malah nandur padi, sarjana gitu. Makanya kalau ada anak-anak yang pertanian yang benar-benar bikin pertanian di bisnis itu, saya salut. Salut banget. Peternakan dia ternak ayam, ternak apapun itu ya. Karena kan di situ gitu. Saya lagi saya nggak nyalain loh ini. Nggak nyalain. Tapi lebih kan ini kan opsi-opsi gitu. Opsi. Terus kenapa? Dan asumsi orang berpikir lah bebas. Iya, orang kan bebas gitu. Aku mau bikin ini silakan. Teman memang tadi kalau validasi idenya nggak kuat, aku katakan pasti gagal. Udah pasti. Kalau kayak peternakan lah, udah pasti lebaran itulah itu korban. Orang beli kambing. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Belantai aja. Pasti cuan kok gitu. Kan sih. Iya, betul. Enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Itu kan pasti gitu. Pasti ya. Yang pasti aja lah gitu. Itu kan pasti kan. Cuma masanya lu bisa ternak wedhus apa enggak? Lu belantai malah mati lah. Itu kan kacau kan itu. Boncos ini gitu. Kan gitu kan misalnya. Iya, betul. Wedhus kurang sapi. Wah, sapi aja untungnya gede. Sapi itu lebih sulit. Memangnya punya tempatnya gitu kan. Ya kan. Nah, harusnya masalah ini diselesaikan. Bukan masalah yang aneh-aneh loh. Bukan yang melebar kemana-mana. Bikin app harus pakai web. Kalau nggak usah pakai app, jalan kenapa pakai app? Lah betul. Ya secara pertanian tadi bener. Apakah petani itu bisa nerbangin drone? Iya kan? Iya. Secara idenya bagus. Bisa nyiram otomatis, bisa terbang dan segala macam berapa hektar untuk kan. Tapi kembalikan lagi, secara operationnya bisa nggak gitu kan? Iya. Ya idealis sama keren tadi. Keren ya. Itu belum tak bahas. Apakah bisa bayar petaninya? Nah itu apalagi itu. Itu problem lagi ya. Petaninya sendiri kadang yuk. Kayak kalau diganti sama drone gimana gitu. Kan harus tahu. So problemnya ada di mana bu? Mau ikut bergabung tuh gimana sih Mas di inkubatornya? Gampang banget. Oh, ya mungkin teman-teman sini mau gabung? Mau gabung. Tapi di take dulu kalau. Bercanda. Gabung ya kita punya Instagram. Kita lebih aktif di Instagram daripada di webnya. Instagram. Bisa ke Instagramnya kita di @iaugm. iaugm. Gimana prosesnya dipanggil dari Mas Denny? Itu ada kita buka formnya itu 24 jam per hari, 7 minggu itu nggak menutup. Tinggal ngisi form aja. Nanti misalnya kita ada beberapa assessment. Nama biasa ya, profiling nama, terus sudah punya ide atau belum? Udah punya ide, apakah udah punya produk? Naik lagi tanya, udah punya market atau belum? Revenue udah ada atau belum? Ada level-level yang akan di-assess. Ya, nanti kita akan kategorikan. Ini udah sampai mana? Udah sampai mana gitu. Mungkin ini nyambung ke taekwondo lagi. Mirip-mirip sebenarnya. Sama kayak taekwondo, mau jadi atlet saya assess dulu. Karena nggak bisa kita ngelatih itu. Ini yang paling mudah dibayangkan, sabuk putih semua. Kita kan bahasa Korea. Chunbi. Chunbi moto Chunbi. Anak-anak yang nggak bisa.
suruh ngapalin iki apa sabum gitu loh. Ini pukulan jus motong untuk apcaki, sehingga kadang kita kasih instruksi aja ada yang garuk-garuk, ada yang tolak-tolak. Ya bingung, ada yang bingung ngerti. Nah makanya kita butuh tahu si A ini udah kita kategorikan, kita akses. Nah anak-anak ini juga sama sekali juga saya akses dulu. Oh ini kayaknya ini masih pemula nih, nol, masih nggak punya tim, punya semangat, cuma punya semangat. Bagus, punya semangat itu bagus sebenarnya. Punya semangat bagus, tapi ya, cuma semangatnya aja mas. Nggak punya ide pak, nggak punya ide, nggak apa-apa datang nggak punya ide. Yang penting kan semangatnya dulu. Semangatnya dulu, siapa tahu di situ ketemu tim yang punya ide, ketemu tim yang yang bisnisnya udah nanti jadi terkumpul di situ. Terkumpul sebuah tim, nanti bisa dibantu dari segi pembiayaan atau butuhnya apalah mas ya. Nanti mentor atau apa gitu, akses-akses yang lain. Goalnya ke depan apa mas? Kalau dari segi UGM-nya atau segi dari Mas Denny-nya, inkubator ini akan goalnya itu seperti apa sih? Nah ini menarik nih. Apakah startupnya harus IPO gitu kan? Startupnya go nasional, internasional bahkan apa gimana? Jadi mungkin pertama aku sebelum itu mau misahin dulu mas. Kalau inkubator melihatnya yang kampus dan non kampus atau swasta kan beda. Swasta udah pasti dia mau naruh duit, pasti balik modal gitu. Nggak mungkin kan nggak mau balik modal kalau swasta. Kan kalau swasta naruh duit dia harus balik modal, harus return kan. Nah kalau kita kan semi pemerintah gitu ya. Biasanya kampus, jadi tidak harus balik modal dengan cepat gitu. Kita ada kayak misi edukasinya gitu. Jadi goalnya kita lebih ke nasional itu kan. Kita punya tahapan. Dulu di awal kita pengen anak-anak Indonesia tuh melek dulu mengenai startup, edukasi. Udah tahu ini bikin startup. Nah sekarang kita startup udah banyak nih. Udah ratusan. Alumni udah ribuan ya, belasan ribu. Terus alumni yang startup, alumni UGM juga udah cukup banyak. Nah sekarang kita mau connecting the dot istilahnya tadi, kita ngobrol lagi. Bayangkan 10 tahun ini ideasi ratusan startup, 300 kan dari yang masih ada idenya, yang nggak ada ribuan masih idenya itu. Yang masih banyak lagi. Iya masih banyak ribuan. Kalau saya lihat di database banyak ribuan ide gitu. Akhirnya kita muncul suatu kategori yang mirip-mirip ide solusi pertanian, solusi peternakan, dan yang susah ini bisa dibayangkan sebenarnya kayak klaster gitu ya. Dikategorikan gitu. Misalnya kayak model-model kirimin aja gitu yang delivery. Jadi biar satu ekosistemnya. Misalnya di dunia pertanian startup A itu pertanian, problemnya apa? Energi ini mau bisa dijadikan satu grup gitu. Supaya mereka bisa jadi semakin membesar. Jadi bukan sebagai kompetitor tapi sebagai partner gitu. Sebagai partner. Agar membesarnya juga bisa cepat. Lebih cepat membesarnya, jangan bunuh-bunuhan. Justru yang dibunuh adalah yang dari luar. Jangan di Jogja ini. Luar tuh berarti luar Jogja ya? Enggak, luar negeri maksudnya ya. Luar negeri. Luar negeri yang harusnya kita challenge, bukan malah wong di dalam sendiri kok malah perang-perangan. Betul. Harusnya didukung lah ya. Didukung. Nah, kalau ngomongin tadi IPO, valuasi macam-macam, mimpi besarnya pengen ada unicorn. Yang muncul ya. Atau dekakorn gitu ya. Jadi mimpinya di UGM punya melahirkan sebuah startup yang bisa unicorn lah ya. Mimpinya kan seperti itu. Betul. Nah dengan seperti itu kan berarti mikirnya kan harusnya kan makro helikopter view banget. Nggak bisa kita berkompetisi. Betul. Harus saling bersinergi lah. Kalau bisa saling mengakuisisi juga saya halalkan ini. Betul. Iya, halal loh. Darahnya halal itu. Yes. Daripada mati lebih baik cuan. Iya kan? Iya, posisi gitu. Makanya yang saya mau bunuh ya istilahnya. Itu karakter tadi loh, ego sektoralnya gitu loh. Aku harus jadi founder. Aku harus jadi sisinya si level gitu. Karena kan kamu CEO tapi nggak ada duitnya buat apa? Hanya nama gitu loh. Makanya fenomena yang hanya sebuah kartu nama lah ya. Nama dan mungkin Mas Ferry tahu banyak founder yang sorry aku harus ngomong di mana-mana tapi startupnya nggak jalan. Dia jadi bisnis modelnya itu narasumber gitu loh, speaker di mana-mana gitu. Iya, bisnis modelnya narasumber, dia ngomong di mana-mana. Ngobrol kemana-mana seolah-olah padahal cuma sebuah kartu nama tadi ya Mas ya. Seolah dia CEO gede gitu. Itu betul nggak salah, dia founder tapi bisnisnya nggak jalan sebenarnya. Bisnisnya nggak jalan. Nggak ada yang salah. Ini bukan salah, tapi dia lebih banyak narasumbernya, speaker daripada ngurusin startupnya gitu yang saya maksudkan gitu. Itu nggak salah, itu juga model itu sih sebenarnya lebih penyemangat sih Mas. Penyemangat aja. Buat teman-teman gitu. Teman-teman lain gitu. Tapi kan akhirnya dia fokus untuk manggung gitu, stage kemana-mana,
bisnisnya nggak keurus. Kan gitu. Mana mungkin bikin presentasi, bikin pitch deck. Oh iya. Kan dia harus ngomong terus. Ya karena buat ketika ngobrol jadi mentor lah ya. Jadi mentor harus buat materi. Akhirnya ngurusin bisnisnya sendiri aja nggak jalan gitu. Ya. Aku nggak melarang itu, tapi lebih ini kok nggak fokus nih startup. Modelnya itu gimana? Nah, itu kan sering terjadi seperti itu. Ya mungkin fashionnya lebih revenue-nya di situ, Mas. Ya. Jadi mentor kan dapat duit, Mas. ya betul. Apalagi kan ada yang tiketing segala macam itu luar biasa lagi. Ya. Gitu. Bisnisnya mikirin bisnisnya belum tentu jalan, revenue-nya juga belum tentu. Ya udah ini jadi mentor aja. Enggak masalah sih. Ya cuman tadi yang mau saya sinergikan adalah masalah egonya. Oke. Egonya dikecilin. Oke. Sinergi bareng-bareng. Ya. Kalau memang masalah bisa kan nama perusahaan atau startup atau brandnya kan kayaknya melekat, ya udah bikin baru selesai loh. Betul. Aku tuh kasih solusi yang simple sebenarnya, cuman kadang nggak diterima. Nggak diterima. Sering malah bukan kadang sering. Menarik sih. Jadi buat yang nonton di YouTube nanti kan bisa ya kalau buat startup atau buat bisnis pun juga ya kan startup ya tetap aja kembali lagi ke cuan ya Mas. Kita ngomongin bisnis. Ya kita lihat dari sisi angle risikonya ya, dari egoisnya tadi bisa ngelihat dari segi riset pasarnya atau segala macam akhir startup kita bisa jalan terus ya Mas ya. Saya banyak juga dapat pertanyaan gini, Mas Faris apa sih bedanya bisnis mungkin pecel lele gitu di pinggir jalan dengan bisnis startup gitu. Karena startup ini juga dibangun dengan biasanya startup kan usia bisnisnya masih kecil, maksudnya belum ada setahun lah kan bisa dibilang. Gini, ini juga sering jadi pertanyaan ke saya juga. Bahkan di tahun 2014 banyak para dokter yang tanya ke saya, Pak Denny, referensi nama startup itu artinya apa, dari definisinya dari mana? Ya betul. Nggak ada, belum ada yang riset. Ibu yang pertama riset di sini berarti. Jadi tulisan gitu loh. Nah kalau saya sih mungkin lebih ke pengalaman ya. Pengalaman saya kan kalau kita ke definisi dulu bahasa Indonesia. Startup itu kan perusahaan rintisan. Rintisan. Jadi artinya adalah orang yang baru merintis usaha. Betul. Kalau ngomongin apa sih bedanya sama dia jual pecel lele, jualan baju. Apakah harus startup harus pakai app, harus pakai apa gitu? Harus ada berbau teknologinya lah, gitu. Nah, kita kembali ke gelombang startup ini kan asalnya dari Silicon Valley. Walaupun di negara lain banyak, tapi kan di otak kita kan pasti Silicon Valley dong. Ya kan di sana MIT lah ngomongnya di sana, Stanford. Kalau kita melihat, kita turunkan lagi, sebenarnya mendasar adalah startup itu punya karakter. Satu, dia mendisrup atau ganggu yang sudah ada. Karakternya seperti itu. Contohnya, jadi malah mematikan usaha yang lain ya Mas ya. Bisa jadi seperti itu. Nah ya oke. Ini namanya juga. Ya sebagai pengusaha ya sebenarnya bukan dimatikan sih. Kembali lagi sebagai pengusaha, gimana caranya kita juga harus bisa melawan itu kan. Harusnya upgrade inovasi agar tidak terdisrup dengan dunia yang kayak gini gitu. Mendisrup. Mungkin contoh yang paling gampang gini, pasti Gojek terus ya. Paling mudah kemarin Gojek lah. Gojek itu kan kelihatan banget. Dulu orang mau ke bandara, habis dari bandara nyari transport nggak bisa. Betul. Harus pakai taksi bandara gitu. Makanya kan Gojek masuk waktu itu, walaupun bukan yang pertama. Gitu. Terus karakter yang kedua biasanya selain mendisrup, startup itu biasanya dia karakternya adalah dia ada sentuhan inovasinya. Jadi kalau nggak ada inovasi ya, atau inovasi ini nggak harus berupa teknologi ya, bisa teknologi bisa yang lain. Jadi ya bukan startup. Kalau tadi kalau jual pecel lele, jualan baju, kita kembali ke definisi ini versi kampusnya gitu ya. Usaha itu kan ada kategorinya, ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, manufaktur. Secara teorinya ada 3. Dagang berarti cuma pindahkan dari poin A ke poin B. Saya kuliah di Mangga 2 jual Jogja, itu perusahaan dagang. Simple. Caranya gimana? Ya cari yang supaya lebih murah. Sulitnya apa? Ya harus tekun. Cari margin di situ lah ya. Cari margin gitu. Kemudian ada perusahaan jasa. Ya jasa nih ya, cuci mobil, cuci motor, servis betul. Ini yang paling enak. Paket gitu kan. Paket. Marginnya empuk, bebas. Nggak ada batasannya. Karena nggak ada HPP-nya. Ya HPP-nya ya bensin mengantar tadi lah misalnya itu. Ya kalau yang ngantar bensin mengantar. Kalau tadi servis motor ya mekanik. Jasa kan itu, jasa mekanik. Kalau potong rambut ya barbernya gitu kan, simple kan.
Nah, yang paling ultimate biasanya manufaktur. Ini yang agak kelas berat. Ini pengalaman saya dulu bikin pabrik gitar gitu. Biasanya otaknya kalau manufaktur pabrik gitu ya. Iya, betul. Kan gitu. Jadi kegiatannya adalah bikin produk, dijual, ada distributor, turun pedagang besar, pedagang kecil, baru ke retail. Seperti itu. Nah, ini yang biasanya idamannya orang-orang kan. Buat produk, setup produk, buat pabrik. Habis itu pemasaran, ke distributor, baru ke reseller atau reseller barang besar, baru yang ke retailnya. Dia cuma di pabrik ongkang-ongkang aja, ongkang-ongkang datang semua, bos ya kan gitu kan. Tapi kalau itu investasinya luar biasa. Luar biasa kan gitu. Pengennya kan ke arah sana gitu. Nah kalau startup kadang nggak perlu kayak gitu, cukup inovasi aja. Betul. Punya ide, punya teman, ayo kita punya mimpi bareng, jalanin lah. Punya teknologinya apa yang kalau orang bilang killernya apa gitu, teknologi ini, inovasinya. Terus berikutnya startup itu selain pakai teknologi, dia biasanya tidak mengutamakan infrastruktur. Betul. Jadi di kos-kosan, ngontrak atau apa. Nah beda kalau yang konvensional. Nek orang Jawa itu ya blegerane itu. Wah aku punya gedung, punya ruko gitu. Sobat punya ruko. Rata-rata itu yang diutamakan dulu. Jadi padat modal. Iya benar sih Mas. Jadi saya pun dulu bangun startup minim modal sih. Minim modal. Beda kalau kita kayak buka misalnya rumah makan tadi kan minimal sewa ruko lah buat tempat. Apalagi buat pabrik kan. Terus apalagi ini yang menarik. Dulu waktu saya jualan gitar ini, gitar itu kan sesama pengusaha pertemunya omsetnya berapa bos? Nah, pasti kita ngomong gitu. Berapa? 3 miliar, 4 miliar gitu kan. Wah 4 miliar itu berarti UMKM gitu ya kalau sekarang. 4,8 di bawah UMKM. Kategori kok bikinnya kok berdasarkan omset gitu. Kategori. Nah terus tapi kalau startup kan kita nggak ngomongin omset. Kita ngomongin growth, traction gitu ya. Yang penting growth-nya gitu. Kita nggak ngomongin omset kadang-kadang gitu. Malah nggak pernah ngomongin omset. Growth-nya berapa gitu kan, supaya kita bisa cepat naik. Terus cari venture gitu kan. Biasanya seperti itu, walaupun nggak harus seperti itu. Ya kan banyak juga yang bilang bahwa startup ya harus bakar duit untuk gedein transaction, volume, biar growing gitu kan. Aku disagree sama itu sih sebenarnya. Soalnya ini Mas, sebenarnya itu tuh salah mindset lagi-lagi. Kan kalau bakar duit kan kalau kita orang bisnis tadi kembali ke konvensional, itu kan sama kayak kita promosi. Iya, sebenarnya bakar duit itu kan sebenarnya harus ada timbal baliknya kan. Ya artinya kalau di konvensional pun sebenarnya bakar duit itu ada. Tapi bedanya misalnya saya buka warung yang saya bakar duitnya adalah saya buat flyer atau buat diskon. Ya sebenarnya sama kalau kita belanja di marketplace yang dibakar kan diskon. Ya, sama aja sih kita jualan pecel lele gratis es teh, yang kita bakar es tehnya kan. Kembali lagi kalau ngomongin bakar duit tetap ada gimana harus baliknya. Itu tuh oke bakar duit, tapi hitung-hitungannya harus jelas gitu. Ya, hitung-hitungan finance-nya harus jelas. Marginnya masih masuk enggak? Benar. Meskipun marginnya mungkin cuma 5%, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, betul. Yang tapi penting growing gitu kan. Growing, jangan sampai minus gitu loh. Nah, yang keliru kan bakar duit minus. Betul. Kan ada tuh startup yang IPO atau gimana terus gitu naik terus turun lagi karena utangnya banyak Itu kan karena sebenarnya dia secara financial reportnya nggak bagus. EBITDA negatif. Yo apa ki masuk kerja kok. EBITDA negatif yo piye ya. Logikanya kan nggak masuk, akhirnya dia butuh diinjek dana lagi terus. Ya nggak bagus secara financial reportnya gitu loh. Menang branding doang gitu. Ya mungkin sudut pandang itu mungkin ada juga yang mengatakan bahwa kita bakar duit itu kan sebenarnya pengen startup ini tuh menguasai market Mas. Menguasai market pada titik tertentu sebenarnya cost biaya bakar duit tadi kan kita hold akan terjadi profit kan. Nah foundernya tinggal seberapa cepat untuk balik modalnya kan. Ini kembali Mas, tadi mindset tadi kebanyakan founder itu nggak salah nggak benar, ini hanya strategi menurut saya sih. Dia bikin startup dijual exit. Jadi bisnis modelnya adalah memang exit dari startup secara bisnis model. Secara bisnis model. Modelnya si founder ini bukan membuat startup terus nyari bisnis model buat startupnya. Bisnis model founder adalah dia bikin startup dijual. Exit bikin lagi dong, kan punya modal, bikin lagi, jual lagi. Memang ada seperti itu. Nah tapi yang nggak ngerti ngikuti cara itu, padahal itu memang dia modelnya kayak gitu. Ya nggak salah juga sih. Nggak salah tuh strategi. Nggak salah juga. Strategi. Ya strategi masing-masing founder. Masing-masing gitu. Mau ngedein nanti sampai seberapa jauh atau udah ditawar
misalnya series A udah ditawar untuk tawarin exit, beli exit gitu kan. Exit masukin deposito gitu kan. Masukin deposito udah. Motoran kita ya. Ya tergantung gamenya startupnya sih. Iya kan. Tapi juga saya juga dulu pernah exit sih Mas. Nah, tapi bukan exit yang ditawarin, tapi exit yang emang harus di-exitkan. Gitu. Iya, sama kayak saya close company ya biasa kan. Betul. Gitu. Nah kadang yang nggak ngerti tadi akhirnya berusaha niru. Ya ini tadi dia bangun startup karena follower ngikutin yang lain gitu loh, bukan karena punya konsep. Oh aku pengen bikin startup, kemudian gede, ya aku sustain. Sama Mas, pemikiran gue juga kayak kirimin aja gitu kan. Kita bukan yang seperti startup lainnya pada umumnya lah ya. Kita tahun pertama emang negatif, tahun kedua emang udah positif gitu. Jadi kalau saya ngomong ya bisnis itu ya harus positif gitu kan, nggak mungkin ya tadi tergantung mental founder sih, mau negatif nanti ketika jadi market leader baru akan jadi positif itu bisa juga, tergantung dari foundernya sih. Kalau saya tetap dari awal pengen tetap profit, growing itu kewajiban kalau saya. Jadi kalau saya bangun kayak kirimin aja ini, kalau ngomongin profitable ya enggak juga, tapi kita kembali ngukur di bawah agar kita bisa growing juga gitu. Ya kembali ini Mas, ini kalau saya sering-sering di zaman saya mungkin agak mundur dikit nih. Pengusaha itu entrepreneur tidak pernah mau pakai modal sendiri. Jadi kan emang harus, misalnya kita besar nih, ini saya di zaman saya nih punya pabrik gitar, punya udah produksi, nggak mau masalah pakai modal sendiri, utang bank untuk naikin value bisnis, scale up ya kok sekarang, scale up bisnis, tapi itu hitungannya adalah interest rate-nya di-compare dengan margin masih masuk. Oke, iya. Ya, asal bisa ngitung itu. Bisa ngitungnya itu. Sebenarnya kan itu metodenya kan seperti itu saja. Cuma yang sekarang tuh bablas. Ibaratnya interest, ya risikonya nggak keukur. Iya, nggak diukur. Terus kita tahu kan ada yang bubble juga kan, startup yang besar itu. Saya lupa namanya, WeWork atau apa, sampai besar banget. Bubble terus ya si foundernya untung, yang boncos investornya. Nah, yang benar siapa? Saya bilang itu foundernya. Iya, foundernya yang benar. Di saat yang tepat. Atau memang udah direncanakan, saya nggak tahu. Nggak tahu kan. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, kita nggak tahu. Ini kan masalah strategi semua kan. Masalah strategi. Kalau masalah etika saya nggak mau bahas, tapi ya masing-masing kan punya strategi masing-masing. Yang sempat bubble juga. Akhirnya kan sekarang investor juga sangat hati-hati. Ya dari tahun kemarin, tahun sekarang kan pendanaan juga turun kayak. Jumlahnya sama, tapi dropnya untuk ngedropinya agak mikir-mikir gitu. Saya berapa ngobrol sama Visi juga ngelihatnya dia milih startup yang mungkin EBITDA-nya positif gitu. Mungkin kalau dulu awal-awal kirimin aja malah loh kok kamu nyari profit, tanyain gitu malah Mas, bingung saya. Oh iya? Iya. Kok iso ya? Iya. Nah aku seneng nih udah. Sekarang udah mungkin udah tick venter dan segala macam. Akhirnya mungkin para investor melihat ya harus positif loh. Oke Mas, jadi kalau disimpulkan startup itu kan teknologi Mas, ada teknologi, berbau teknologi karena ada di tadi ya. Nah itu jadi problem juga ketika teknologi itu kan gampang ditiru Mas. Ya kan. Contoh aku pernah ngeriset 2021 perusahaan software house di Jogja itu ada 5.000 Mas. Wow. 5.000 company, karena ada dulu saya juga pas lulus kuliah saya buat tim, buat jasa, buat website dan segala macam ya, perusahaan tech di Jogja cukup banyak. Nah, startup ketika ngomongin startup ada teknologinya kan gampang ditiru nih. Tips apa sih Mas yang sebenarnya startup kita biar ya tidak gampang ditiru juga gitu? Ya kata kuncinya inovasi sih. Inovasi kan berarti kan kita harus ada perubahan. Perubahan itu kan terus menerus, nggak bisa. Betul. Kalau ngomongin Jepang itu kaizen ya, continuous improvement gitu. Dia harus terus menerus, jangan berhenti gitu loh. Kalau berhenti ya udah pasti dilibas gitu. Ya. Jadi ada sesuatu value, apalagi misalnya zaman dulu, misalnya Gojek lagi kita bahas ya. Gojek dulu mungkin cuma hanya motor. Ya kan. Dulu awal-awal saya inget banget itu motor, habis itu ada GoFood, ada apa.
bahkan ada sekarang malah ada GoPayLater dan segala macam. Jadi harus banyak inovasi buat ekosistemnya yang besar gitu Mas ya. Jadi secara ketika ada yang mau ngelawan secara misalnya kompetitor udah mikirnya wah fiturnya udah banyak banget gitu kurang lebih ya. Udah nggak bisa gitu. Ya. Itu kan sebenarnya sama kayak kita di yang profesional tadi. Ya. Grupnya Alfamart, Indomaret itu kan jualan doang kan. Pindahin barang dari poin A ke poin B, kemudian ditaruh gitu. Kok orang nggak bisa bikin sendiri gitu misalnya. Saya juga nggak bisa, Denimat juga nggak bisa saya bikin. Mau ngopi juga mikir juga jaringannya gitu. Betul. Jadi mau ngopi segede itu mikir juga. Dia juga. Padahal ada juga dulu yang 7-Eleven. Ya. Terus kalau di aku lupa namanya, yang K24 ya. Kalau K24 apa? Circle K itu juga sama. Tapi kenapa nggak bisa sebesar Indomaret dan Alfamart itu? Iya. Karena kan mereka ada inovasinya. Inovasinya yang kita mungkin nggak tahu ya distribusinya. Ini kan rahasia dapurnya mereka. Tapi kalau saya lihat yang kayak retailnya Indomaret itu inovasinya luar biasa. Contoh kayak kita bisa bayar apa-apa di kasir. Ya. Inovasinya cukup banyak sih, cukup banyak. Sih. Orang mau niru juga agak susah. Agak susah. Yang kecil-kecil ada yang Indomaret KW katanya gitu ya. Itu juga orang juga malu juga. Betul. Nah itu yang paling penting sih inovasi tadi. Mau ide bisnisnya apa, usahanya apa saja, nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal apakah bisa berinovasi dengan cepat gitu. Ya sebenarnya kalau cuma tadi, kalau kita sebut di bisnis kan ada yang namanya ATM. Jadi kalau foundernya itu hanya idenya ATM di depan, akan kemungkinan dia tidak akan berinovasi dan itu pasti nggak akan sustain ya Mas ya. Betul. Betul. Itu kan juga kasusnya Uber ya. Saya tahu menyadari ketika saya ke Texas soal itu. Kenapa kok Uber gagal di Indonesia? Waktu kita pakai kan mereka pakai credit card kan. Karena mereka hanya mindahin dari US ke Indonesia. Yang tidak melihat sebenarnya masyarakat sini tuh behaviornya pengguna kartu kredit nggak sih gitu kan? Walaupun sudah banyak tapi nggak biasa. Biasanya cash-cashan. Saya juga nggak punya sampai sekarang Mas kartu kredit Mas. Soalnya cash-cashannya udah melimpah. Gitu. Yang paling sebenarnya ATM itu betul, bahkan bisa ATP juga Mas. Amati tiru plug gitu loh. Iya, betul. Tapi kita harus tahu behaviornya itu gimana, cara menempatkannya gitu. Betul. Banyak orang nggak bisa implementasi itu kan karena ibaratnya jalan-jalan ke luar negeri, belanja ide. Bisa kan bikin robot itu bisa tuh, bikin ini bisa, bikin AI. Nah di sini tuh apa ya orang udah bisa pakai robot. Nanti bikin aneh-aneh, nasi goreng yang goreng pakai robot atau lah apa ya butuh gitu loh. Terus harganya apa ya masuk gitu. Kadang ide-ide aneh-aneh itu karena apa yang nggak ngerti tadi problemnya sama customernya. Jadi saya customer nomor 1. Maunya apa ya harus kita turutin lah ya. Jadi nggak cuma jebak ya, kita lihat kayak marketplace yang hengkang di Indonesia tapi dia bisa survive di luar ya, mungkin karena dia nggak riset dalam marketnya di Indonesia. Dia balik lagi gitu keluar. Oke, terima kasih. Mungkin kita udah di udah ngobrol cukup panjang ya Mas Denny ya. Jadi buat teman-teman bisa like, subscribe atau pengen tema apa sih yang mau diomongin untuk next video bisa komen. Terima kasih Mas Denny. Kita tutup tepuk tangan dulu dong. Terima kasih.